Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di Matematika Wajib ya. Hari ini akan membahas materi transformasi geometri bagian kedua ya, yaitu ada refleksi atau nama lainnya pencerminan ya. Setelah di bagian pertama yaitu translasi atau pergeseran. Ya, kita lanjut. Nah, nanti di pencerminan ada beberapa bagian, kurang lebih ada 7 bagian ya. Yang pertama ini saya akan bahas tentang refleksi atau pencerminan terhadap titik 0 atau 0,0 titik asal ya. Titik asal itu ada di sini. Nah, berarti kita akan memakai cerminnya di sini ya. Seperti yang kita biasa lakukan saat bercermin, jarak benda terhadap cermin akan sama jaraknya dengan bayangan ke cermin ya. Misal di sini ada sebuah grafik koordinat ya. Ada beberapa titik di sini. Misal ada titik A sebagai bendanya yaitu di koordinat 6,3 ya, di mana si 6 ini sebagai sumbu X dan si 3 ini sebagai sumbu Y. Ya, titik temunya ada di sini bendanya. Nah, bagaimana hasil pencerminannya terhadap titik asal? Nah, kalian dicerminkannya satu persatu setiap sumbu X dan setiap sumbu Y. Ya, karena dia bercerminnya terhadap titik asal. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat terhadap sumbu X di sini. Nah, ya, terhadap sumbu X. Di sini sumbu X. Dia melangkah sejauh 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya jaraknya 6 satuan terhadap titik 0. Nah, maka bayangannya juga sama. Ya, kalau dia misalkan bendanya di sebelah kanan, maka bayangannya ada di sebelah kiri. Ya, maka di sini di jalannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia titiknya di sini untuk sumbu X. Ya, seperti itu. Nah, lalu untuk sumbu Y dilihat 1, 2, 3. Nah, karena bendanya di atas, ya di atas sumbu Y, maka nanti bayangannya di kiri atau di bawah sumbu Y. Jaraknya 3, 1, 2, 3. Berhentilah dia di sini. Ya, tadi 6 di sini ya. Nah, ketika dilakukan titik temu, berhentinya di sini bayangannya. Maka menghasilkan A aksen itu sebagai bayangannya ya, bayangan dari A, yaitu min 6, min 3. Ya, seperti itu. Sama dengan titik B. Titik B min 2,2. Min 2 untuk sumbu X, maka bayangannya ada di 2. Ya. Duanya di sumbu Y, maka bayangannya ada di min 2. Sehingga ketika titik temu bayangannya ada di sini. Nah, ini dia bayangan dari benda B, yaitu 2, min 2. Ini bendanya di sini. Seperti itu ya. Oke, maka bisa dirumuskan bahwa tadi kalau kita lihat benda A 6,3. Dari 6,3 ya, dari 6,3 terjadi sebuah pencerminan terhadap titik asal ya, di mana bayangannya berubah menjadi min 6, min 3. Kalau kalian perhatikan di sini perubahannya dari positif menjadi negatif. Kalau sumbunya juga sama, dari positif menjadi negatif. Ya, sehingga bisa dirumuskan kalau pencerminan terhadap titik 0 ya, jika bendanya X, Y dicerminkan terhadap titik 0,0, maka bayangannya yaitu min X, min Y. Ya, jadi kalau dia positif, bayangannya negatif. Balikannya juga, kalau bendanya negatif, bayangannya positif. Ya, di sini ada contoh soal. Tentukan hasil pencerminan dari titik koordinat berikut jika dicerminkan terhadap titik asal. Ya, kita tinggal langsung saja ya. Tadi lihat rumusan di atasnya. Kalau bendanya positif-positif, maka bayangannya langsung ya min 3, min 4. Ya, lalu B aksennya juga sama. 3, min 2, maka bayangannya positif jadi negatif, negatif jadi positif. Seperti itu ya. Lalu si C aksennya juga sama. Negatif maka jadi positif, min 5 jadi positif 5. Ya. Di sini saya memberikan rumusan pintasnya menggunakan rumusan biasa ya. Saya tidak memberikan
pembuktiannya secara matriks gitu ya. Lalu yang nomor kedua, sebuah garis dengan persamaan min 2x plus 4y min 1 sama dengan 0 dicerminkan terhadap titik asal. Tentukan persamaan bayangan garis tersebut. Ya, caranya sama, ikuti yang seperti ini. Ya, kalau ada x-nya di sini positif, maka berubah jadi negatif. Di sini kita lihat x-nya, variabel x-nya yaitu nilainya min 2x. Ya, maka dia nanti bayangannya berubah menjadi min, kan di sini berubah jadi positif. Seperti itu. Ya, lalu plus 4y. Plus 4y kita mau di sini kalau dia positif berubah jadi negatif. Maka berubah jadi min 4y. Ya, di sini tetap min 1 sama dengan 0. Ya, oke, ini bayangannya. Ya, lanjut yang kedua, refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X. Ya, terhadap sumbu X, kalian lihat sumbu X itu yang melintang ke kanan ke kiri di sini, sumbu X-nya. Ya, yang melintang ke kanan dan ke kiri. Kita lihat salah satu contoh, misalkan di sini ada titik A 1,1. Ya, 1 untuk sumbu X, satunya lagi untuk sumbu Y. Ya, karena dia bercermin terhadap sumbu X, nah maka cara simpelnya, jika bendanya ada di atas sumbu X, maka bayangannya ada di bawah sumbu X. Ya, di sini titik A ada di atas sumbu X, maka nanti bayangannya ada di sumbu X. Kuncinya, tinggal lihat jaraknya dia. Jarak si titik A ke cermin. Berarti ini jaraknya. Lihat dari mana? Dari sini. Jaraknya 1 kan, maka untuk bayangannya juga sama, harus 1 juga. Berhenti di titik yang ini. Kalau kita lihat titik koordinatnya yaitu 1, min 1. Itu bayangannya. Sama dengan titik D ini. Titik D dia bendanya ada di bawah. Maka secara kunci bayangannya harus ada di atas. Ya, bagaimana kita lihat? Titik D ada di min 2, min 2. Ya, tinggal lihat jarak ke cerminnya tuh. Jarak ke cerminnya dia ternyata 2 satuan. Ya, di sini lihat juga tuh. Maka nanti untuk menggambarkan bayangannya juga sama, 2 satuan. Sehingga berhenti di titik ini. Kalau dilihat koordinatnya berhenti di titik min 2,2. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk rumusannya ternyata diperoleh, nah bendanya x, y dicerminkan terhadap sumbu x, maka menghasilkan bayangan x, min y. Kita lihat, x-nya tetap di sini 1, ya. Nah, yang berubah sumbu y-nya saja. Kalau dia positif, berubah jadi negatif. Kalau dia negatif, berubah jadi positif. Seperti itu ya. Di sini juga sama. Berarti untuk sumbu x yang berubah hanya sumbu y. Kita langsung ke sini. Pencerminan terhadap titik. Maka aksennya bisa langsung ditebak. 3-nya tetap, 4-nya jadi min 4. Ya. Lalu B aksennya. 3-nya tetap, min 2 berubah jadi 2. Seperti itu. C aksennya juga sama. Min 1-nya tetap, min 5-nya berubah jadi positif 5. Ya. Lalu bagaimana dengan bendanya berupa garis? Berupa garis 3x min 2y min 5 sama dengan 0. Ya, langsung saja ingat yang berubah hanya sumbu y. Ya, maka yang 3x tetap kita tuliskan. Ingat sumbu y di sini kalau dia positif berubah jadi negatif. Ya, dan kebalikannya. Maka di sini min 2y berubah jadi plus 2y. Ya, min 5 sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, lanjut ke pencerminan terhadap sumbu y. Ya, sumbu y, nah yang melintang ke atas ke bawah. Di sini sumbu y. Ya. Nah, maka nanti kuncinya kalau bendanya ada di sebelah kanan sumbu y, maka bayangannya ada di sebelah kiri sumbu y. Di sini kita lihat ada bayangan ada benda titik A di mana dia koordinatnya 2,4 ya. 2,4 akan bercermin ke sumbu y. Maka bercerminnya ke sini ya. Nah, kita lihat dia bergerak berapa langkah, berapa satuan. Ternyata cuma 1. Ya. Maaf 2, 1, 2 seperti itu. Ya, maka nanti bayangannya juga sama, 2 langkah, 1, 2. Ya, ternyata kalau dilihat bayangannya berhenti di titik
min 2,4. Sama dengan misal di sini titik E. Ya. Bayangannya ada di sebelah kanan bawah. Maka bendanya ada di sebelah kanan bawah, ya. Maka nanti bayangannya juga tetap di sebelah kiri dan ada di bawah. Jaraknya berapa? Lihat, jaraknya cuma 1 langkah, maka bayangan juga 1 langkah. Berhenti di titik min 1, min 2. Kalau kita perhatikan pencerminan terhadap sumbu Y ini, lihat dia tetap di titik 4 untuk sumbu Y, tapi sumbu X-nya berubah dari 2 menjadi min 2. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa ketika terjadi pencerminan terhadap sumbu Y, yang berubah yaitu sumbu X. Ya, kalau dia positif berubah menjadi negatif, sedangkan sumbu Y-nya tetap. Ya, sehingga di sini langsung untuk contoh soal bisa dituliskan, ingat sumbu X-nya yang berubah. 3, maka berubah menjadi min 3,4. Ya, B aksennya 3 berubah menjadi min 3, min 2, seperti itu. Ya, C aksennya min 1 berubah jadi 1, min 5, Y-nya tetap. Oke. Nah, lanjut untuk kurva garis. Ya, maka bayangannya yaitu bagaimana? Yang berubah sumbu X. Kalau positif menjadi negatif. Di sini positif 3X berubah menjadi min 3X. Sedangkan min 2Y-nya tetap. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini bisa juga disederhanakan lagi. Karena semua suku bernilai negatif bisa dikalikan oleh sama-sama negatif ya. Negatif kali negatif jadi plus. Jadi 3X plus 2Y plus 5 sama dengan 0. Ya, maka nanti yang digunakan bayangannya yang ini. Atau bisa juga yang ini. Oke. Ini untuk antisipasi kalau misalkan kalian sedang latihan soal, dibentuk soal pilihan ganda, nanti biasanya keluar yang ini. Oke. Nah, sekarang yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Bagaimana menggambarkan garis Y sama dengan X? Artinya, kalau si sumbu Y-nya ada di titik 1, maka X-nya juga 1. Seperti itu. Kalau si Y-nya ada di min 1, maka X-nya juga min 1. Cara menggambarkan garisnya. Nah, kalau sudah digambarkan, nanti hasilnya seperti ini. Coba kita lihat buktikan ya. Di sini X-nya 1, Y-nya juga 1, maka dia titiknya di sini. Ya. Lalu X-nya 2, Y-nya 2, titiknya di sini. X-nya min 1, Y-nya min 1 di sini. Sama, X-nya min 2, Y-nya juga min 2. Nah, ketika kalian tarik garis, dihubungkan, nah seperti ini ya. Jadi dia melintangnya ke sebelah kanan. Seperti itu ya, itu cara menggambarkan garis Y sama dengan X. Ya. Garis Y sama dengan X ini menjadi cerminnya. Ya, menjadi cerminnya. Kita lihat. Misalkan di sini ada titik D berada di titik 2,0 koordinatnya. 2-nya untuk sumbu X, 0-nya untuk sumbu Y. 2,0. Cara mencerminkannya tetap kita hitung jarak benda ke cermin. Ya, berarti jaraknya yang ini. Tuh. Jaraknya yang berapa langkah? Nah, ternyata dia berhenti di sini kan. Kebetulan dari 2 ke 1 langkah. Maka untuk menggambarkan cerminnya harus harus lurus sesuai dengan jarak bendanya. Ya, ke sini. Tuh, jaraknya 1 langkah. Berhentilah dia di titik yang ini, yaitu 0 untuk sumbu X, 2 untuk sumbu Y. Maka bayangannya yaitu di Y-nya 2 ya, 0,2. Sama dengan misal titik A ini, titik A 3,4. 3,4. Kalian tidak perlu lagi lihat jaraknya dari sumbu X, tapi lihatnya ke cermin yang tadi. Cerminnya yang ini, Y sama dengan X. Ya, jaraknya bagaimana? Dihitung. Ya, di sini. Jadi cerminnya yaitu 4,3. Cerminnya, bayangannya.
Kalau kita perhatikan ya dari 3,4 dicerminkan sama Y sama dengan X ternyata menghasilkan 4,3 ya. Kalau kita perhatikan ini hanya diputar saja ya, dibalik posisinya. X jadi Y jadi X. Ya, sehingga bisa dituliskan seperti ini rumusannya. Ya, kalau bendanya X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan Y, X. Mudah kan? Nah, sekarang di sini ada contoh soal. Maka aksennya yaitu tinggal dibalik 4,3. Ya, lalu B aksennya min 2,3. C aksennya min 5, min 1. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana jika bendanya berupa kurva garis ya? Tentukan bayangannya seperti tadi. Bayangannya, ingat X menjadi Y menjadi X. Di sini ada 4X, maka berubah menjadi 4Y. Lalu min 3Y berubah menjadi min 3X. Ya, seperti itu. Plus 1 sama dengan 0. Ya, biasakan variabel X ada di depan. Ya, jadi min 3X, di sini plus 4Y, lalu plus 1 sama dengan 0. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Ini bayangannya. Lanjut ke 5. Refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Garis Y sama dengan min X itu maksudnya cara menggambarkannya yaitu jika titik Y-nya 1, ya, maka nanti X-nya min 1. Kalau titik Y-nya 2, X-nya min 2. Ya, kalau Y-nya min 2, X-nya 2. Seperti itu ya. Yuk kita coba gambarkan garis Y sama dengan X. Jika X-nya 1, Y-nya min 1, maka dia di sini. Jika X-nya 2, maka Y-nya min 2. Atau jika Y-nya 2, maka X-nya min 2 di sini. Ya, jika X-nya 1, maka jika X-nya min 1, maka Y-nya 1. Lalu ditarik garis lurus ya, seperti itu. Nah, ini dia cerminnya. Cermin Y sama dengan min X garisnya, maka melintangnya ke sebelah kiri. Seperti itu ya. Ketika sudah memperoleh cerminnya, garis Y sama dengan min X, misal ada benda sama seperti yang Y sama dengan X ya. Kita lihat misalkan di sini ada benda D. Benda titik D ada di koordinat min 3,1. Sama ya, pergerakannya terhadap cermin tersebut. Ya, ternyata jaraknya kebetulan berhenti di titik koordinat yang ini. Ya, ternyata pergerakannya hanya satu langkah, satu satuan. Ya, maka untuk menggambarkan si bayangannya juga sama. Satu satuan. Berhentilah di titik min 1,3. Ya, jadi fokusnya ke garis ini. Y sama dengan min X. Oke. Nah, ketika kamu memperhatikan si bendanya awalnya min 3,1 ya, dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, ternyata menghasilkan min 1,3. Yang mana yang berubah? Lihat, angkanya masih sekitaran 1 dan 3 ya, hanya diputar. Di sini X-nya berubah di posisi Y, tapi negatif menjadi positif. Ya, lalu 1 di sini posisinya sebagai Y. Ya, di sini dia berubah menjadi X. Tapi positif menjadi negatif. Seperti itu ya. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa ketika ada benda X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka perolehan bayangannya yaitu min Y, min X. Ya, dibalik kemudian diganti tandanya semua. Ya. Misal di sini langsung ke contoh soal A aksennya 3,4 ya. 3,4 dibalik jadi 4,3 tapi tandanya diganti. Seperti itu ya. Lalu B aksen min 2,3 dibalik dan diganti tandanya. Min 2 maka berubah menjadi 2. 3 berubah menjadi min 3. Oke. Nah, C aksennya berubah menjadi min 5 dibalik, tapi menjadi
positif 5. Min 1 dibalik menjadi positif 1. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana bayangan terhadap garis? Nah, di sini maka bayangannya, ingat kuncinya di sini, X berubah menjadi min Y. Ya, di sini ada X berubah menjadi min Y, maka 4X berubah menjadi min 4Y. Ya, lalu min 3Y. Min 3Y berubah menjadi min X. Ya, karena di sini min kali min plus. Jadi maksudnya yang min berubah menjadi plus, lalu Y-nya berubah menjadi X. Seperti itu. Lalu tambah 1 sama dengan 0. Ya, biasakan X-nya di depan. Jadi 3X min 4Y plus 1 sama dengan 0. Ini bayangannya. Oke. Nah, ini yang ke-6, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Ya, X sama dengan H di sini. Ya, X sama dengan H. Cerminnya maka yang berdiri tegak ini. Oke, X sama dengan H. Ya. Misalkan bayangannya ada di titik A, B, maka nanti bendanya 2H dikurang A, B. Ya, di sini saya berikan kesimpulan rumusnya. Jika ada benda X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Ya, nanti hanya ini nilai tertentu. X-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 2 di sini kan. Nah, maka kamu nanti tinggal tarik garis 2 misalkan di situ. Ya. Lalu tinggal dikalikan 2 dikali H dikurang X yang ini, koma Y. Y-nya tetap. Garis X sama dengan H, yang berubah hanya sumbu X-nya. Oke. Nah, kalau si pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, lihat di sini, Y sama dengan K. Misalkan Y-nya di sini ada angka 2. Ya, maka tinggal ditarik garis ke sini. Ya, harusnya ke kanan ke kiri. Tapi saya cuma ambil satu bagian saja ya. Maka nanti yang menjadi cerminnya yang garis merah ini. Ya, ketika ada benda A, B, tetap dihitung jaraknya dari benda ke cermin tersebut. Ya, di sini. Ya, kalau misalkan dituliskan rumusnya terhadap Y sama dengan K ini sama dengan H tadi ya, konstanta, sama-sama nilai tertentu. Sumbu X-nya, titik X-nya tetap, yang berubah hanya sumbu Y-nya, yaitu 2K min Y. Sama dengan yang X sama dengan H, yang berubah hanya sumbu X-nya. Jangan terpengaruh oleh H dengan K, ini sama-sama nilai konstanta ya. H dengan K ini sama-sama nilai konstanta. Oke? Nah, misalkan ini, tentukan hasil pencerminan dari titik koordinat berikut. Ya, maka si 3,4 dicerminkan terhadap X sama dengan H. Ya, tadi yang berubah siapa? Nah, boleh nyontek dulu. X sama dengan H, yang berubah hanya si X, Y-nya tetap. Oke, X-nya yang berubah, H-nya tetap. Rumusnya 2 kali H-nya nanti ini nilainya misalkan saya ganti X-nya sama dengan 2. Y-nya juga sama-sama dengan 2. Ya. Maka rumusnya seharusnya kan 2H dikurang X, Y, rumus bayangannya. Ya, maka tinggal ditulis H-nya di sini diganti menjadi 2. Ya, jadi 2 kali 2 dikurang 2-nya dari sini anak ya. Ya, dikurang X, X-nya yang 3. Koma Y, Y-nya yang mana? Y-nya yang 4. Seperti itu. Maka di sini titiknya 4 dikurang 3, 1. Jadi 1,4. Ya. Nah, sedangkan untuk si 3, min 2 ternyata dicerminkannya terhadap Y sama dengan 2. Ya, ingat rumusnya X-nya tetap, yang berubah si Y, yaitu 2K min Y. X-nya berapa tadi? 3. K-nya yaitu di sini ya, 2. 2 kali 2 dikurang Y-nya yaitu min 2. Min kali min plus ya, jadi plus 2.
Jadi 3,2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Jadi nanti bayangannya ada di titik 3,6. Oke, semoga bisa dipahami ya dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.